Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Dwi Apriani dengan NIM 20190303001. Hari ini akan mempresentasikan PPT dengan judul Respon Imunitas Bawaan. Respon Imunitas Bawaan. Sistem imun bawaan Sistem imun bawaan merupakan sistem pertahanan lini pertama tubuh yang membantu pengenalan terhadap antigen asing dan memainkan peran penting dalam aktivasi sistem imun adaptif. Hal-hal yang termasuk imunitas bawaan adalah innate immunity atau sistem kekebalan alami adalah sistem imunitas bawaan yang bersifat fisik seperti kulit, selaput lendir, dan rambut halus atau silia di hidung. Ini merupakan bagian dari bentuk pertahanan terdepan tubuh yang telah digunakan sejak kita lahir untuk melawan benda asing. Selanjutnya, karakteristik imunitas bawaan. Imun bawaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan imun adaptif. Imun bawaan memiliki mekanisme pertahanan yang non-spesifik. Artinya, imun bawaan tidak bisa membedakan patogen secara spesifik dan bisa langsung menyerang semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, komponen-komponen yang terlibat dalam sistem imun bawaan. Yang pertama ada pembatas epitelia. Epitelia bagian dalam juga dikenal sebagai epitelia mukosa dengan mensekresikan lendir atau mukus yang kaya akan berbagai glikoprotein yang disebut musin. Mikroorganisme yang terbalut mukus dapat tertahan sebelum menempel pada epitelium, bahkan terhanyut di dalam aliran mukus yang dipompa oleh denyut silia epitelial. Salah satu contoh pertahanan oleh mukus terjadi di dalam saluran pencernaan dengan denyut peristaltik yang berfungsi tidak hanya mendorong makanan, tetapi juga patogen. Penyakit yang disebabkan karena disfungsi denyut ini biasanya juga disertai oleh perkembangan koloni bakteri pada dinding usus. Yang kedua ada makrofag. Makrofag adalah jenis sel darah putih dari sistem imun yang menelan dan mencerna patogen, seperti sel kanker, mikroba, puing-puing seluler, dan zat asing. Proses ini disebut fagositosis, yang beraksi untuk mempertahankan inang dari infeksi dan cedera. Selanjutnya, mikroorganisme yang berhasil menembus lapisan epitelial kemudian menempel pada jaringan. Pada umumnya akan segera dikenali oleh makrofag yang bermukim di sekitarnya melalui reseptor-reseptor pada permukaan makrofag. Antara lain, 1. Reseptor manosa, 2. Reseptor scavenger yang mengikat ligan bermuatan, 3. Reseptor CD14 yang dapat mengikat molekul LPS dari bakteri, 4. Reseptor komplement. Selanjutnya, neutrofil. Neutrofil berpartisipasi pada garda depan dengan kapasitasnya sebagai fagosit yang dominan. Seringkali neutrofil direkrut dari dalam sirkulasi darah menuju jaringan dengan panduan kemokin hasil sekresi makrofag dalam proses fagositosis. Sel NK.
Sel NK adalah turunan limfosit yang mempunyai andil sangat besar dalam sistem imun bawaan. Jumlah sel NK adalah 10-15%. Dari semua limfosit perifer darah, sel NK termasuk dalam kelompok sel limfoid bawaan, yaitu kelompok sel limfoid namun bekerja pada sistem imun bawaan. Sel NK mengekspresikan reseptor yang berbeda dengan turunan limfosit pada umumnya, yaitu tidak memiliki TCR, CD3, dan reseptor Ig. Protein marker dari sel NK adalah molekul CD16 dan CD56. Selanjutnya, sel NK mempunyai kemampuan untuk membedakan sel normal dan sel yang tidak mempunyai kecukupan molekul MHC kelas 1. Molekul MHC1 dari sel target dipindai oleh reseptor killer inhibitory sel NK. Virus, sel yang tertekan atau stres, sel yang bertransformasi malignan, maupun sel tumor, sel terinfeksi virus, semuanya mempunyai molekul MHC1 yang berbeda, sehingga sel NK akan melakukan apoptosis terhadap sel tersebut. Selanjutnya ada sel dendritik. Sel dendritik adalah monosit yang terdiferensiasi oleh stimulasi GM, CSF, dan IL-4 dan menjadi bagian sistem kekebalan mamalia. Selanjutnya, sel dendritik telah diidentifikasikan keberadaannya di dalam interstitium hampir seluruh jaringan tubuh manusia, kecuali pada kornea mata dan sistem saraf pusat. Populasi sel dendritik di dalam jaringan menunjukkan kadar HLA, DR, CD1A, dan S100 yang tinggi. Setelah bermigrasi dari sirkulasi darah, migrasi dilakukan dengan pengikatan ICAM1, VCAM1, dan E-selektin dengan CD11A atau CD18, CD49D, dan CLA, atau cutaneous lymphocyte antigen. Induksi kemotaksis yang ditemui berupa kemokin, GM, CSF, dan LPS. Selanjutnya, sel dendritik yang demikian dapat teraktivasi lebih lanjut dan bermigrasi lebih jauh ke dalam jaringan pada saat terpapar oleh sejumlah sitokin seperti TNF-alfa, IL-1, dan LPS. Kombinasi antara LPS yang terikat pada reseptor CD14 dan TLR4 akan mengaktifasi fungsi sel ini menjadi sel penyaji antigen atau APC. Aktivasi ini akan membuat sel dendritik menaikkan produksi molekul MHC kelas 2 disertai dengan naiknya kadar molekul CD40, CD54, CD80, dan CD86. Sebagai fasilitator fungsi presentasi antigen, fungsinya sebagai pemburu antigen di dalam jaringan dan cairan tubuh akan menurun. Sel dendritik kemudian tersimulasi oleh kemokin ELC, EMP3 beta, dan SLC yang banyak diproduksi oleh nodus limfa dan sel endotelial vaskular dan bermigrasi menuju nodus limfa atau limfa guna mengaktifasi sistem imun adaptif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.